Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata daerah Istimewa Yogyakarta, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Di edisi kali ini bersama dengan saya Vena Bella Arin, kita akan ngobrol santai di Jayakarta Hotel and Resort. Pemirsa, Yogyakarta berhati nyaman. Ini menjadi salah satu hal yang selalu dirindukan oleh para wisatawan. Baik para wisatawan lokal, domestik, mancanegara, atau bahkan juga masyarakat asli Jogja yang merantau keluar kota. Salah satu daya tarik yang juga selalu dirindukan oleh para wisatawan adalah kuliner malam yang ada di Yogyakarta. Rasanya belum lengkap ke Jogja kalau belum menyempatkan diri mampir makan di kaki lima sepanjang Jalan Malioboro atau bahkan sekedar nongkrong di angkringan sepanjang Jalan Malioboro. Kira-kira bagaimanakah Yogyakarta bisa menjadi tuan rumah yang ramah bagi para wisatawan, termasuk juga menjaga citra Jogja berhati nyaman. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama, berdiskusi bersama. Saya tidak sendirian, sudah bersama dengan saya di sini. Beliau adalah Ketua Paguyuban Lintas Komunitas dan juga di mana salah satunya ada Paguyuban PKL Malioboro di Yogyakarta. Saya sudah bersama pada kesempatan kali ini bersama dengan Pak Suparasito. Bapak apa kabar? Baik, Mbak. Iya, Bapak sehat selalu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Iya. Ya, terima kasih juga saya bisa menyampaikan semua yang akan kita sampaikan diskusikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua masyarakat yang ada di Pastinya. Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Ya baik, Bapak. Ini kalau kita ngobrolin soal kuliner di Jogja ya Pak ya, ini kan nggak ada habisnya. Sekarang banyak sekali juga ada kafe-kafe mulai tumbuh berjamuran, kemudian juga ada banyak berkembangnya, ada para pedagang kaki lima, kemudian juga angkringan, restoran dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana sih Pak kondisi kuliner di Yogyakarta yang saya yakin ini juga menjadi salah satu daya tarik Pak bagi para wisatawan? Ya, pada dasarnya kami menyadari bahwasannya para tamu-tamu wisatawan yang dinamanya notabene untuk berwisata di Yogyakarta atau khususnya di Malioboro itu bukan hanya wisata yang notabene wisata alam atau wisata buatan dan sebagainya. Mereka tujuannya adalah wisata belanja. Maka dalam hari ini kami selaku pelaku usaha yang ada di kawasan Malioboro bukan mengonsep hal ini terkait masalah bisnis, cuman kita konsep bahwasanya kami adalah pelayan para wisatawan. Jadi tujuan kami agar wisatawan yang hadir di Yogyakarta, khususnya di Malioboro, merasa nyaman, merasa terkesan dan mengesankan, sehingga harapan kami mereka sering-sering datang ke Malioboro. Karena di sisi lain, di situ adalah sebagai penghasilan kami yang tentunya kita jagakan ya, penghasilan dari teman-teman wisatawan itu yang sangat-sangat kita jagakan. Cuman ada beberapa hal yang mungkin juga perlu dipahami kepada semua khalayak masyarakat ya. Bahwanya mungkin karena keterbatasan kami ada beberapa hal yang mungkin kurang membuat nyaman pada teman-teman wisatawan atau masyarakat Jogja pada khususnya. Ya terjadi kejadian-kejadian yang mungkin dianggap mencoreng atau mungkin kurang layak, ya itu pasti terjadi lah. Dan itu tidak kami pungkiri Mbak, itu kami akui karena ya namanya juga masyarakat segitu banyak. Iya betul. Tentunya kita juga selaku yang dituakan, saya pribadi kan menjadi ketua Forum Lintas Komunitas Malioboro. Di situ kami membawai sekian banyak komunitas, ada komunitas andong, ada komunitas becak, ada komunitas pelukis, bahkan ada komunitas tukang pijet juga. Tukang pijet juga, ada komunitas pengasong rokok, juga ada PKL kuliner, ada PKL souvenir. Jadi cuman di sisi lain di situ juga ada unit-unit tertentu ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang kita juga punya ketua-ketua kelompok masing-masing. Baik, artinya begini ya Pak ya. Ya di sini yang diangkat juga bukan sekedar berjualan saja, tapi bagaimana menimbulkan rasa kerinduan, termasuk juga masyarakat akhirnya bisa kembali untuk berkunjung ke Yogyakarta khususnya di kawasan Malioboro ya Pak ya. Kemudian Bapak, kalau kita tadi berbicara soal ada berbagai macam komunitas di dalamnya, artinya juga untuk para pedagang kaki lima sendiri ada paguyuban yang menaungi di dalamnya ya Pak ya. Sejauh ini koordinasi seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan, artinya supaya teman-teman yang tergabung dalam komunitas PKL ini juga punya visi misi yang sama Pak? Ya, selama ini kami di antara paguyuban, saya terpilih kan dengan beberapa paguyuban, kami sebenarnya sudah merger, sudah kerjasama dengan pemerintah kota terkait penataan
membuat Malioboro nyaman dan sebagainya, bersih dan sebagainya, sudah membangun koordinasi dengan baik, kerjasama dengan baik, dan semua juga saya apresiasi kepada pemerintah kota dan juga Pemda DIY yang selalu membina, membimbing kami untuk ke depan lebih baik. Cuman untuk saat ini kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman paguyuban yang lain untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang negatif kepada teman-teman, untuk saling menjaga kerukunan dan sebagainya, menjaga kebersihan dan lain-lain. Kita selalu koordinasi, bahkan kita hampir setiap sebulan sekali kita adakan evaluasi, pertemuan rutin evaluasi di antara kelompok-kelompok tertentu. Atau ada monitoringnya ya Pak ya? Ada, jadi ada evaluasi, melaporkan hal-hal yang terjadi. Saat itu hal-hal negatif akan kita bahas untuk menjadi positif. Evaluasi ke depannya ya Pak ya, supaya tidak terulang hal tersebut. Betul. Tapi Pak, artinya begini, ada paguyuban pedagang kaki lima, tapi apakah semua para pedagang kaki lima ini sudah tergabung dalam paguyuban tersebut Pak? Tentunya sudah Mbak, yang dimana kawasan Malioboro yang di sepanjang jalan itu antara dari Tetek hingga sampai titik nol atau kantor Istana Presiden itu hampir semua sudah dalam masuk tanda kutip yaitu paguyuban masing-masing yang dibagi beberapa kelompok, beberapa kelompok. Cuman ada juga pedagang yang mungkin kucing-kucingan yang di luar kewenangan kami. Masih delik-delikan ya Pak ya? Nah, itu kami juga tidak bisa menghalau atau melarang karena juga mereka cari nafkah dan itu bukan kewenangan kami. Mungkin itu yang agak sulit kita dikontrol ya Pak. Kontrol ya. Dan juga untuk Malioboro sendiri tentunya yang masuk dalam tanda kutip forum lintas komunitas itu ya sepanjang jalan itu Mbak. Yang kita juga kerjasama dengan pemerintah kota di bawah pengelolaan UPT Malioboro. Kita selalu bersinergi, hampir setiap hari kita diskusi dan sebagainya. Setiap akan terjadi momen liburan panjang kita selalu ada koordinasi. Ada koordinasi kepada beliau. Artinya juga sebisa mungkin siapapun yang bergabung di situ karena mau tidak mau juga akhirnya secara otomatis menjadi bagian dari pariwisata Jogja ya Pak ya. Sehingga diharapkan ada koordinasi yang menyamakan visi misi dari para pedagang kaki lima tersebut. Nah kemudian Pak, dalam paguyuban komunitas yang sudah dijalankan selama ini apakah ada Pak seperti barangkali ketentuan atau mungkin ada pedoman-pedoman ketika menjual dengan item yang sama, barangkali apakah ada ketentuan bagaimana cara memberikan harga dan sebagainya, memberikan pelayanan, menjaga kebersihan, apakah ada Pak aturan-aturan ketentuan seperti itu? Ya ini yang saya jelaskan pada semua masyarakat yang ada. Jadi pada intinya jangan takut di Malioboro, jangan takut berkunjung ke Malioboro, bahwanya kami yang notabene pelaku usaha di Malioboro adalah satu padu, yang dimana kita menata secara teknis terkait penjualan. Di sini ada aturan, Mbak. Ada aturan ya, Pak? Aturan yang sudah kita sepakati secara bersama-sama, kita kerjasamakan dengan pemerintah kota. Bila mana ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kayak mungkin isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini, itu ada penindakan yang mungkin dikatakan ya tegas. Tapi karena di Malioboro sudah ada aturan bahwasanya teman-teman khususnya kuliner ada standar harga, ada standar harga minim dan maksimal, ada di situ. Cuman kita tidak bisa kalau harga itu antara satu dengan yang lain harus sama karena kita melihat mereka dari distributornya pun berbeda-beda kan gitu. Jadi kita tidak bisa mungkin dari penyajian atau bentuk barangnya pun besar kecilnya juga tidak sama. Betul. Jadi kita hanya ada range harga barangkali ya Pak. Ada maksimal sekian, minimal sekian. Itu kan lebih paham teman-teman. Yang jelas di Malioboro itu untuk di anggota kami sendiri khususnya yang di kuliner karena kami juga banyak anggota. Ada yang di kuliner sendiri baik siang maupun malam sudah terpampang daftar harga yang ada itu sudah setiap warung sudah kita sediakan daftar harga dengan hampir rata-rata hampir sama. Hampir sama. Jadi baik di dinding warungnya juga kita tempel kayak daftar harga, di meja juga kita ada pasangi daftar harga. Jadi untuk pengunjung yang datang ke Jogja, kami harap menjadi pengunjung yang cerdas, yang pintar, yang mungkin kalau sanksi dan tidak bisa lebih baik tanya. Sebelum memesan tanya dulu ya Pak ya, supaya nanti di akhir mungkin nggak kaget tiba-tiba ditembak dengan harga sekian-sekian. Karena juga sangat disayangkan ya Pak ya, ternyata sebenarnya mungkin hanya beberapa oknum saja kenakalan yang terjadi, tapi akhirnya bisa berpengaruh pada citra Yogyakarta yang berarti nyaman tadi Pak. Padahal kesannya kalau ke Jogja, wah enak di sini, kulinernya enak, harganya juga terjangkau seperti itu ya Pak ya. Harapannya tidak terjadi lagi seperti ini. Tapi Pak, mungkin barangkali juga kemarin sempat terjadi isu tersebut. Bagaimana Pak dari para pedagang kaki lima yang juga akhirnya pasti juga mendengar kabar-kabar tersebut, responnya seperti apa Pak?
Ya tentunya kami selaku pedagang yang sudah tergabung dalam forum lintas komunitas sangat menyayangkan gitu, Ya. pada oknum tersebut. Walaupun pada intinya para pelaku tersebut itu bukan dalam tanda kutip itu adalah bukan anggota kami. Belum menjadi anggota ya Pak ya? Belum menjadi anggota. Artinya kami. belum mendapatkan koordinasi Dan yang mereka sendiri bisa perlu diketahui oleh teman-teman wisatawan atau masyarakat Jogja pada umumnya. Kebanyakan pada beberapa hari akhir ini nggih, yang sering viral itu sebenarnya itu ada pedagang yang bisa dikatakan pedagang luar Malioboro, tapi kita Oke. juga tidak menyalahkan para wisatawan yang setahunya di situ adalah Malioboro. Malioboro. Dan itu bukan teman kami, kebetulan menurut informasi dan kami tidak di lapangan kemarin itu adalah di luar area Malioboro yang tidak masuk dalam kewenangan kita. Jadi informasinya dan kita tidak di lapangan, mereka adalah nyewa ruko, dibuka restoran, di konsep ala-ala lesehan. Oke, baik. Jadi mungkin salah Artinya ini. wisatawan mungkin juga salah tangkap ya Pak Betul, ya, ini. yang disebut dengan PKL dan juga barangkali sebenarnya ini adalah usaha pribadi yang kesannya akhirnya membawa nama PKL Malioboro, seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Sinton, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita kali ini pemirsa, dan nanti kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih lanjut bersama dengan dua narasumber kita berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.